Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Site Kode, di mana kali ini akan praktek pemrograman Python menggunakan fungsi dan modul. Oke, jadi di sini ada dua hal, modul dan fungsi yang kita praktekkan. Seperti apa pelajarannya? Mari kita coba simak bersama-sama pemrograman Python dalam bab modul dan fungsi. Oke, tadi sudah dijelaskan ya di bagian video teori apa itu modul, apa itu fungsi. Tidak akan saya ulangi lagi. Bagi yang ingin menyimak silahkan disimak videonya di YouTube ya. Oke, sekarang kita mulai masuk kepada fungsi yang paling dasar, yaitu adalah fungsi untuk menampilkan sebuah kata atau sebuah kalimat. Jadi di sini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi namanya salam. Salam seperti ini. Kita kasih titik dua seperti ini. Oke. Kemudian kita nanti akan tulis satu program untuk menulis sesuatu ya. Bisa macam-macam di sini. Halo, selamat datang misalkan, selamat datang. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini artinya kita sudah punya satu fungsi namanya salam. Sebagai fungsi yang kita ciptakan atau kita create sendiri. Nah, tapi kalau kita eksekusi fungsi ini belum tentu ada nih. Coba kita lihat ya, kita cek bareng-bareng ya. Nggak ada. Kenapa? Karena salam sendiri ini itu baru sebuah fungsi, baru ibaratnya baru mau makan, tapi belum makan, sehingga belum ada makanan diambil. Atau baru ada fungsi minum dalam otak kita, tapi belum ngambil minuman, sehingga belum terjadi kita minum. Sama kayak gini nih, ibaratnya masih dalam otak nih, mau ngucapin salam, tapi belum mengucap mulutnya, sehingga belum ada kata-kata halo gitu, selamat datang. Nah, gimana caranya? Kita harus manggil ya fungsi salam ini dengan kata-kata seperti ini. Salam titik dua ya. Artinya si fungsi salam kita panggil. Halo, selamat datang. Artinya di sini kita mendefinisikan nih, kita udah definisikan fungsi salam adalah halo selamat datang, kita panggil di bawahnya lagi. Nanti ketika salam kurung buka kurung tutup akan muncul halo selamat datang. Dari mana ini? Dari atasnya. Oke ya, ini mudah saya rasa. Kemudian next, ini adalah kita nanti mau mengimport ya. Jadi di sini ada istilahnya itu bahwa Python ini adalah banyak library atau banyak perpustakaannya. Nah, salah satu perpustakaan yang ada itu adalah math. Sesuai namanya ya, ini untuk bukan mata, itu mata itu sambal ya. Apa karena lagi puasa jadi import math ini adalah sebuah library di mana di dalam Python di mana kita bisa melakukan operasi matematika. Yang paling mudah itu ya akar-akaran, misalkan print dalam kurung ya. Math artinya kita memanggil fungsi library math di sini. math apa macam-macam di sini kan. Di sini ada VPO, prot, radians, remainder, sin, hyperbolic, skrt, tan dan segala macamnya ya. Misalnya kita mencoba untuk yang skrt dulu, skrt dalam kurung misalkan 16 ya, seperti ini. Kemudian di sini oke, sudah pas ya, 1 2. Oke, import math, print math.skrt 16 gitu ya. Nah, kalau kita running ini akan menghasilkan hasil akar dari 16 4 berarti ya. Nanti kita bisa masukkan lagi, coba-coba fungsi yang lainnya ya. Tapi nanti dalam project aja ya. Sekarang kita masih belajar basic dulu. Oke, nextnya adalah kita nanti melakukan fungsi return. Nah, return sendiri ya dalam C++, MATLAB, kemudian HTML itu sebenarnya banyak banget fungsinya. Cuma di sini fungsi yang ditampilkan di sini return itu adalah mengambil atau mengganti sebuah kalimat atau sebuah perintah dengan sebuah perintah yang lain. Contoh gimana? Misalkan gini. Kita definisikan ya, tambah ini A, B. Kita bikin fungsi ya, tambah A, B. Seperti ini ya. Kemudian harusnya kan kita tinggal nulis aja kan, A tambah B berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, selesai gitu kan. Nah, kita pengen pakai fungsi return sehingga A plus B. Gini ya. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi ya menulis fungsi A plus B lagi di fungsi yang atau dalam coding yang lain,
sehingga kalau nanti kita tulis tambah A, B, maka itu akan langsung menjalankan A plus B tadi tanpa harus kita menulis A plus B. Ini akan sangat menghemat sekali karena biasanya kalau kita harus menulis A plus B itu cukup panjang, dan bahkan bisa jadi kadang-kadang kalau kita ada beberapa operasi penjumlahan atau operasi matematika yang lain itu bisa ada error. Tapi ini menghindari error, jadi cukup tulis tambah A, B. Nanti dia langsung definisikan A plus B. Gitu. Jadi itu fungsi return di sini. Nah, sehingga kalau kita tulis di sini misalkan yang paling sederhana ya, hasil sama dengan tambah misalkan 2,5 seperti ini ya. Kemudian print hasil seperti ini. Nanti akan muncul hasil dari 2 tambah 5 tanpa harus menulis A plus B atau 2 tambah 5 di sini. Nah, ini nih, kenapa nggak keluar hasilnya? Ada yang tahu kenapa? Jadi tadi saya jelasin ya, yang namanya Python itu dia sangat sensitif sekali sama yang namanya paragraf masuk ke dalam ya. Paragraf masuk ke dalam apa ya sebenarnya bahasanya? Inconsistent ya. Itulah ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini yang masuk ke sini, artinya return AB itu adalah fungsi dari A tambah A, B gitu ya. Nah, kalau kita tulis ini di sini ya, ini jadinya apa? Si fungsi Python akan ngebaca, oh ini adalah bagian dari definisi A tambah A, B, sehingga jadi nggak muncul hasilnya. Jelas lah, karena kan tadi dia cuma mendefinisikan tambah A, B aja, jadi nggak ada hasil. Nah, supaya ada hasil kita harus geser sedikit ke sini. Jadi seolah-olah memisahkan fungsi tambah A, B dengan hasil dan print tadi. Oke, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita kebalik juga ya. Oke, next. Nah, ini yang lumayan agak panjang, makanya saya perlu kasih notes di sini ya. Membuat modul Python seperti ini. Jadi pertama adalah kita harus definisikan dulu namanya with open seperti ini. Kasih nama modulku .py, kemudian seperti ini as function, functionnya untuk menulis ya. Apa yang ditulis pertama adalah definisi dari salam ya, salam dalam kurung nama. Kemudian di sini hati-hati ya, karena Python ini sangat sensitif dengan spasi. Jadi harus pastikan dia, kalau dia pertama with ini adalah satu penjelasan ya untuk membuka nama file modul, nama ke modulku py. Kemudian as function fwrite ini harus ibaratnya ada satu spasi di sini ya. Nah, tapi saat kita membuka fungsi baru, kita harus membuka fungsi yang berbeda. Kalau nanti tulis seperti ini, jadi dia akan ngebaca si fungsi ini ya bagian dari fwrite, walaupun sudah kita kasih tanda titik 3 seperti ini ya, tapi nanti dia akan error nanti. Nah, harus hati-hati ya. Jadi pastikan dia di sini karena dia kita mendefinisikan sebagai fungsi baru ya. Dan hati-hati saat kita menulis return di sini, kan kita mau return seperti ini. Nah, kita harus hati-hati kalau kita nulisnya di di bawah def salam ya. Jangan sampai dia taruh ke sini juga, jangan. Jadi beda sama program lain ya. Jadi ini sangat sensitif lagi sama spasi. Kalau di sini pasti error. Jadi kita harus terus di sini. Fungsinya adalah halo. Selamat datang, kita ganti ya, selamat datang di Python Challenge. Python Challenge. Seperti ini. Kemudian lanjut lagi, definisikan variabel baru tambah A, B seperti ini ya. Oke. Kita hapus ini kelebihan. Oke, harusnya cukup ya. Oke, tidak ada error. Lanjut lagi. Sekarang kita panggil ya. Panggil
panggil modul yang ada manggil modulku. Ya pertama kita import ya, import modulku seperti ini. Kemudian apa nama fungsi pesan, misalkan modulku kita ambil apa tadi kita ambil di situ salam, fungsi salam ya, dalam kurung namanya siapa, Budi misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian hitung sama dengan modulku, kita ambil tambah dalam kurung misalkan 5,6 seperti ini. Lanjut ke sini, print pesan, kemudian print hitung seperti ini. Kita cek lagi ya. Ini modulku Budinya itu karena dia kalimat string, jangan lupa ya, string itu harus pakai seperti ini. Kenapa ini cuma satu? Karena ini penamaan fungsi, beda lagi ya. Ini bukan string kalau ini. Oke, import modulku salam Budi 56. Oke, kemudian ini kasih koma kali ya biar enak. Oke, kita execute lagi, execute. Oke, halo Budi, tanda seru koma spasi selamat di Python challenge 5 tambah 6 11 itu ya. Oke, ini selesai ya. Jadi kita bisa memanggil modul dalam ini, mengimport dari modulku dua hal, yaitu adalah fungsi salam dan fungsi tambah. Oke, lanjut sekarang kalau kita mau memanggilnya itu satu fungsi saja bisa. Misalkan kita mau memanggil import berarti from modulku, kita apa yang kita import, misalkan fungsi salam. Oke, bisa, berarti nanti tinggal print dalam kurung salam dalam kurung, misalkan di sini Andi, tutup kurung 2 kali. Oke. Oke, halo Andi, selamat di Python challenge. Sudah ya. Ini kalau kita mau mengambil yang dari salam saja. Kalau kita mau mengambil yang tambah saja juga bisa. Sama ya, from modulku import tambah. Oke. Kemudian di sini print dalam kurung tambah 56 seperti ini. Oke, seperti itu. Kita jalankan. Hasilnya. Jadi kalau kita ingin mengambil fungsi salam saja bisa, kalau kita mau mengambil fungsi tambah saja bisa. Jadi ini sama ya, sama seperti itu. Tapi hati-hati nih, jadi kita harus perhatikan ya, bedakan antara fungsi dengan nama ya. Jadi kan kemarin tadi sudah kita definisikan ada fungsi, ada parameter, ada nilai ya. Nah, jadi kalau kita tulis seperti ini teman-teman, misalkan A, B, apakah bisa? Kita coba ya. Error nggak kira-kira? Error ya. Karena apa? Karena tambah ini adalah fungsi, sementara ini adalah parameter. Jadi kita harus memisahkan antara fungsi sama parameter. Yang ditulis di bagian from modulku dan import adalah hanya fungsi saja. From itu modulku, maksudnya tempat kita sudah bikin modul. Import ini adalah fungsi saja. Jadi kita harus hilangkan fungsi ini. Oke, seperti itu ya. Oke, selesai. Kemudian kalau kita ingin memberikan nama alias atau nama lain bisa juga. Jadi kita di sini memberikan nama lain, misalkan import modulku as md misalkan ya, md seperti ini. Kemudian print dalam kurung md dot salam misalkan ya, misalkan salam dalam kurung titik 2
Budi. Oke, seperti ini. Oke, mau ke MD, print MD salam Budi berarti. Oke, halo Budi, selamat datang di Python Challenge. Kalau kita ganti jadi Benny, harusnya berubah ya. Oh, kurang ini. Halo Benny, selamat datang di Python Challenge. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dan modul pada pemrograman Python. Nanti kedepannya kita akan lanjut lagi pada bab yang lain ya. Tapi ini adalah bab dasar yang harus Anda kuasai sebelum nanti kita masuk ke case-case atau ke dalam project-project Python yang lebih kompleks lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.